Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga teman-teman hari ini dalam keadaan sehat semua ya. Baik teman-teman, hari ini kita pertemuan keempat. Kita akan membahas tentang materi lingkungan pemasaran atau marketing environment, di mana kita akan melihat apa saja pemasaran atau lingkungan yang ada di dalam manajemen pemasaran sebuah perusahaan. Baik, secara umum atau berdasarkan definisi, apa itu lingkungan pemasaran? Lingkungan pemasaran merupakan perpaduan kekuatan atau faktor yang berasal dari internal maupun eksternal perusahaan guna menjalin relasi dan melayani konsumen. Kemudian di dalam lingkungan pemasaran itu sendiri terdapat beberapa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keputusan manajemen pemasaran dalam membangun produk serta mempertahankan loyalitas konsumen terhadap produk tersebut. Jadi pada prinsipnya lingkungan pemasaran itu merupakan sebuah kekuatan ya atau faktor yang dimiliki oleh setiap perusahaan, di mana faktor tersebut berasal dari dalam maupun dari luar ya, atau secara internal maupun secara eksternal dari perusahaan, yang merupakan relasi ya atau aktivitas saling bermitra antara pihak satu dengan yang lainnya, kemudian juga memberikan dukungan layanan kepada konsumen. Kemudian di dalam faktor-faktor lingkungan pemasaran ini merupakan bagian penting bagi setiap perusahaan yang mana bertujuan untuk membangun produk. Artinya mengembangkan produk itu bisa lebih dikenal, kemudian bisa lebih memiliki kualitas yang baik, kemudian bisa memiliki tingkat kepercayaan kepada konsumen atau pasar, kemudian yang berikutnya juga bahkan bisa mencapai pemenang ya atau pemimpin pasar atau menciptakan brand image. Kemudian dari faktor lingkungan itu juga diharapkan adanya loyalitas ya yang dimiliki oleh konsumen terhadap produk perusahaan tersebut. Mari kita lihat satu persatu. Terdapat aspek lingkungan pemasaran. Jadi di dalam lingkungan pemasaran secara umum dibagi dua. Yang pertama ada lingkungan pemasaran mikro, kemudian yang kedua ada lingkungan pemasaran makro. Ya, jadi secara umum berkaitan dengan aspek lingkungan pemasaran pada sebuah perusahaan itu diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama ada lingkungan pemasaran mikro, yang kedua ada lingkungan pemasaran makro. Untuk yang lingkungan pemasaran mikro secara umum ini berkaitan dengan ruang lingkup pemasaran yang terdapat di internal perusahaan atau yang korelasinya atau hubungannya berdasarkan internal perusahaan itu sendiri. Kemudian yang kedua, lingkungan pemasaran makro itu merupakan korelasi atau hubungan yang terjadi di dalam manajemen pemasaran terhadap perusahaan tersebut dengan beberapa pihak di luar perusahaan itu sendiri atau pihak eksternal yang ada di perusahaan tersebut. Nanti kita lihat satu persatu. Lingkungan pemasaran mikro itu merupakan cakupan dari para pemangku yang terlibat di dalam aktivitas produksi, distribusi, dan promosi pemasaran. Di dalamnya ada perusahaan, kemudian pemasok, distributor, dealer, dan pelanggan sasaran. Jadi di dalam lingkungan pemasaran mikro itu kita akan melihat bagaimana hubungannya pemasaran atau manajemen pemasaran dengan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan produksi, kemudian berkaitan dengan distribusi, kemudian yang ketiga berkaitan dengan promosi pemasaran. Yang pertama berkaitan dengan produksi, maka lingkungan pemasaran mikro ini akan melihat satu, siapa misalnya pihak pemasok, kemudian siapa pihak SDM yang berkualitas, kemudian yang kedua mungkin produksinya akan dilakukan berapa unit tiap produk atau berapa produk yang dihasilkan atau berapa jenis diversifikasi atau diferensiasi antar produk-produk dari perusahaan tersebut.
Kemudian yang kedua misalnya distribusi, siapa saja yang terlibat di dalam aktivitas distribusi tersebut, apakah perusahaan itu memiliki anak perusahaan sebagai agen distributor atau ada pihak mitra dan seterusnya, itu menjadi pertimbangan di dalam lingkungan pemasaran mikro. Kemudian yang ketiga adalah promosi pemasaran, jadi melakukan kegiatan dalam tanda kutip adalah sosialisasi ya atau edukasi, pengenalan, kemudian mempromosikan, mengenalkan, kemudian dalam tanda kutip melakukan iklan dan seterusnya. Siapa saja yang akan terlibat di dalam kegiatan promosi itu, kemudian mekanismenya, kemudian bagaimana caranya, media dan seterusnya itu perlu menjadi perhatian penting di dalam aktivitas lingkungan pemasaran dari aspek mikro. Kemudian ini contoh bagiannya ya, di mana tadi di dalam pemasaran secara mikro, secara lingkungan mikro terdapat perusahaan, supplier, marketing intermediaries atau pemasaran perantara ya, atau pengantar pemasaran, kemudian ada kompetitor, ada pesaing, kemudian ada publik, kemudian ada customer. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan lingkungan mikro secara eksternal, dalam hal ini berkaitan dengan pihak di luar perusahaan itu sendiri. Nanti akan ada faktor dari sisi supplier ya yang akan bersinggungan dengan perusahaan tersebut, menyediakan bahan baku yang nantinya digunakan di dalam aktivitas produksi. Kemudian ada marketing intermediaries, itu perantara pemasaran, atau bisa jadi ini adalah pihak yang memiliki mitra atau hubungan memasarkan produk dari perusahaan tersebut. Kemudian biasanya para agen atau distributor. Kemudian ada pelanggan tentu, pihak secara eksternal. Ini menjadi perhatian penting, siapa pelanggan kita, siapa segmentasi kita, kemudian siapa para konsumen yang menjadi prioritas dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah masyarakat umum atau masyarakat luas yang nantinya bisa memperoleh informasi produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian juga yang kelima adalah dari sisi pesaing, siapa para pesaing kita, kemudian bagaimana mereka melakukan kegiatan pemasarannya atau bagaimana metode mereka yang mereka gunakan, itu bisa kita manfaatkan sebagai kesempatan untuk menjadi peluang atau menjadi kesempatan untuk memperoleh pasar baru bagi kelemahan yang ada di para pesaing. Kemudian ada lingkungan pemasaran makro ya. Yang kedua ini ada lingkungan pemasaran makro, tadi pertama ada lingkungan pemasaran mikro. Untuk yang lingkungan pemasaran makro secara umum itu berkaitan dengan aspek di luar perusahaan. Yang pertama ada lingkungan demografis, ini berkaitan dengan aktivitas pemasaran berdasarkan letak geografis atau pangsa pasar geografis wilayah tertentu. Jadi biasanya perusahaan itu memiliki fokus bisnis wilayah demografisnya, misalnya apakah di daerah Jawa Tengah, di daerah Jawa Timur, di bagian selatan, seterusnya misalnya, atau di bagian barat. Itu pasti memiliki fokus pemasaran demografis masing-masing. Karena secara pengalaman banyak beberapa perusahaan yang memiliki pembagian secara demografis ketika melakukan pemasaran produknya. Jadi mungkin bisa kita ketahui ada beberapa sebuah perusahaan produknya hanya ada di daerah Jawa Timur saja misalnya, atau ada di daerah Jawa Tengah saja, atau mungkin sebaliknya ada di daerah Jawa Barat atau wilayah timur, wilayah tengah, wilayah barat, mungkin seperti itu. Jadi tidak semua, kadang ada beberapa perusahaan yang merambah ke semua wilayah demografis. Kemudian yang kedua berkaitan dengan aspek lingkungan ekonomi, ini juga merupakan pemasaran yang dipengaruhi dari faktor-faktor ekonomi terkait termasuk dengan kondisi ekonomi yang terjadi sekarang, terjadi ada pandemi ya, terjadi depresi keuangan atau depresi ekonomi, membuat para perusahaan juga harus mengambil alih mekanisme pemasarannya. Contohnya apalagi sekarang ada yang namanya digital marketing ya, hampir sebagian besar digitalisasi pemasaran itu dikembangkan untuk mendukung tadi
ketika terjadi faktor-faktor di luar kendali perusahaan, terutama kondisi ekonomi, bisa memanfaatkan aktivitas pemasaran berbasis digital atau secara online. Kemudian yang berikutnya adalah teknologi. Ini juga bersinggungan dengan aktivitas pemasaran tadi ketika terjadi kondisi tertentu yang tidak terduga, apalagi masa pandemi yang masih berjalan, maka mau tidak mau pemasaran bagi perusahaan atau manajemen pemasaran bagi perusahaan juga harus mengoptimalkan teknologi itu sendiri. Satu misalnya ada optimalisasi pemasaran dari sisi customer care, kemudian mungkin ada tampilan secara digital tadi atau mobil dari perusahaan tersebut untuk mengenalkan produk-produknya, mungkin bisa menciptakan platform atau aplikasi yang ada di Play Store dan seterusnya. Kemudian juga yang keempat ada politik dan hukum, ini berkaitan dengan mekanisme dari sisi terkait dengan ketentuan biasanya aktivitas perdagangannya, mungkin ada ketentuan produk-produk yang langka atau mungkin produk yang harganya terlalu tinggi atau mungkin produk itu ilegal dan seterusnya, atau mungkin dalam tanda kutip produk itu tidak memiliki kekuatan hukum ya. Jadi banyak beberapa perusahaan-perusahaan yang mungkin memiliki izin usaha tapi produknya belum memiliki izin pasar atau edar atau dagang. Kemudian juga mungkin bisa jadi terkait dengan banyaknya tindakan-tindakan moral hazard dari sisi perdagangan. Contoh misalnya kelangkaan dari sisi minyak goreng yang menjadi fenomena terbaru di Indonesia saat ini. Itu juga menjadi bagian politik dan hukum, maka menjadi siasat atau strategi bagi lingkungan pemasaran perusahaan yang memproduksi dari sisi barang-barang konsumsi. Kemudian juga yang berikutnya ada sosial budaya. Ini berkaitan dengan bagaimana lingkungan pemasaran harus dilakukan berdasarkan fenomena yang terjadi ya. Contoh seperti yang kita alami pada periode bulan ini merupakan bulan Ramadan, biasanya banyak beberapa barang-barang konsumsi itu dilakukan kegiatan produktivitas yang sangat tinggi, serta kegiatan pemasarannya pun juga sangat tinggi. Banyak promosi yang dihadirkan, kemudian penawaran harga, dan seterusnya. Itu menjadi perhatian penting di dalam lingkungan pemasaran secara sosial budaya ya. Bagaimana melihat fenomena atau kondisi pasar, apa langkah yang harus dilakukan ketika terjadi fenomena sosial budaya terhadap aktivitas pemasarannya ya, seperti di bulan Ramadan, bulan Syawal atau bulan hari-hari raya, itu banyak beberapa produk itu melakukan penetrasi kegiatan pemasarannya yang sangat signifikan, apalagi aktivitas produksinya juga sangat signifikan, didukung dengan banyaknya satu pasti akan ada peningkatan transaksi ya, atau tingkat konsumsi masyarakat karena fenomena keadaan kondisi seperti yang terjadi di bulan Ramadan maupun di bulan Syawal atau di hari raya. Itu salah satu contoh aspek sosial budaya. Kemudian dari sisi fisik, ada lingkungan fisik pemasaran, ini berkaitan dengan bagaimana aktivitas pemasaran dilakukan secara langsung, apakah melalui door-to-door atau melalui pihak mitra melakukan kerjasama MOU dengan pihak satu dengan yang lainnya. Itu juga menjadi perhatian penting, atau juga bisa beberapa perusahaan bekerja sama dengan media ya, media terutama media televisi, media elektronik, media digital dan seterusnya. Itu menjadi faktor secara fisik ya, jadi ada kerjasama MOU, kesepakatan antara pihak perusahaan dengan pihak mitra untuk melakukan pemasaran produk yang dihasilkan. Kemudian yang berikutnya terdapat 4 kedudukan pasar di dalam aktivitas pemasaran atau lingkungan pasar. Itu terdapat 4 dimensi kedudukan pasar. Yang pertama ada customer, yaitu di mana perusahaan itu harus melihat bagaimana kondisi pelanggan perusahaan tersebut, apakah pelanggan tersebut dalam kondisi loyal atau dalam kondisi puas terhadap produk-produknya atau terhadap perusahaannya, atau ada keluhankah dan seterusnya. Itu menjadi perhatian penting bagi perusahaan untuk melihat kedudukan pasarnya dari aspek konsumen ya, atau customer. Kemudian yang kedua ada competition atau persaingan. Ini melihat bagaimana di dalam aktivitas pemasaran perusahaan
para pesaing ketika melakukan pemasaran produknya. Apa yang perlu kita tiru, kita amati, kemudian kita menjadikan potensi, kesempatan, peluang untuk memasuki persaingan yang ada atau dari para kompetitor tersebut untuk menghasilkan tadi daya tarik dari pasar atau meraih konsumen atau meraih pasar dari kompetitor. Kemudian yang ketiga ada channel, itu merupakan saluran distribusi. Jadi setiap perusahaan juga harus memiliki para mitra ya. Dalam hal ini adalah para distributor atau agen yang memiliki misi untuk memasarkan produk atau memperlancar aktivitas penjualan produk bagi perusahaan sehingga produk itu bisa diterima secara baik atau dapat dimiliki sesuai kebutuhan dari setiap konsumen atau pelanggan atau individu. Kemudian sehingga nanti dampaknya adalah satu, peningkatan penjualan, kemudian aktivitas pemasaran itu berjalan secara optimal, banyak beberapa pelanggan atau masyarakat mengetahui produk tersebut sehingga secara otomatis akan memberikan kontribusi bagi perusahaan di dalam aktivitas pemasaran. Kemudian yang keempat ada dari aspek perusahaan itu sendiri, di mana kedudukan pasar dari aspek perusahaan dilihat dari sisi ciri khusus perusahaan. Artinya apakah perusahaan itu sudah memiliki brand image atau benar di dalam pasar atau di dalam konsumen itu sendiri, bagaimana citra atau nama baik perusahaan itu terhadap produk tertentu itu menjadi reputasi bagi setiap perusahaan untuk mengetahui kedudukan pasarnya. Jadi seberapa besar tingkat kepercayaan konsumen atau masyarakat atau individu terhadap perusahaan tersebut atas produk yang dihasilkan, kemudian juga seberapa besar pula kontribusi ya perusahaan tersebut sampai melakukan beberapa produksi barang-barang yang dimiliki. Biasanya untuk meningkatkan kedudukan pasar dari sisi ciri khusus perusahaan atau dari aspek perusahaan, ini akan bersinggungan dengan yang namanya kegiatan CSR ya. Jadi kegiatan CSR ini juga salah satunya adalah mengharapkan atau ingin meraih daya tarik lingkungan atau masyarakat agar mengetahui bahwa perusahaan itu hadir di tengah kehidupan masyarakat, terutama tetap menghasilkan produk-produk yang nantinya bisa memberikan manfaat bagi setiap konsumennya atau setiap masyarakat yang melakukan transaksi penjualan dari produk-produk perusahaan tersebut. Kemudian yang berikutnya terdapat analisa pasar. Jadi di dalam lingkungan pemasaran juga perlu ada aktivitas yang berkaitan dengan analisa pemasaran atau analisa pasar yang dilihat dari dua aspek. Yang pertama adalah dari sisi demand, kemudian dari sisi supply ya, dari sisi permintaan dan penawaran yang ada di dalam aktivitas kegiatan pemasaran sebuah perusahaan. Analisa pasar yang perlu dilakukan oleh setiap perusahaan bertujuan beberapa hal. Yang pertama adalah untuk memahami kebutuhan konsumen dengan baik. Jadi setiap perusahaan ketika melakukan analisa pasar adalah apa saja sih ya atau apa yang diinginkan oleh konsumen terkait dengan produk perusahaan tersebut, atau bagaimana respon kebutuhan pasar ya terhadap produk yang diinginkan. Contoh yang sering saya sampaikan sebagai contoh yang ada di perusahaan, dulu tidak ada minuman kopi kemasan, kemudian muncul beberapa perusahaan yang food and beverage menghadirkan ya beberapa minuman kemasan kopi, kemudian beberapa minuman kemasan yang lain. Itu salah satu contoh bentuk dari sisi analisa pasar melihat kebutuhan konsumen. Kemudian yang kedua digunakan untuk melakukan pengamatan dari sisi mendesain produk, kemudian membuat produk dan mengembangkan atau menyempurnakan produk. Jadi analisa pasar ini dilakukan sebagai wujud evaluasi ya bagi perusahaan untuk satu mendesain ulang produknya, misalnya dari tampilan, kemudian dari desain, kemudian dari komposisi secara kualitas atau kuantitas, itu menjadi masukan bagi perusahaan atau evaluasi
atau mungkin ada pengembangan ya, membuat produk dan mengembangkan lagi, berarti produknya lebih baik lagi, atau takarannya lebih dikembangkan lebih banyak lagi dan seterusnya, atau mungkin ada penyempurnaan produk yang tadinya produk itu rasanya belum optimal, kemudian dioptimalkan menjadi lebih baik lagi, atau memiliki varian-varian rasa, atau memiliki beberapa jenis produk-produk yang ada di dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga, analisa pasar yang bertujuan untuk menetapkan harga produk. Dalam hal ini, maka analisa juga dilakukan dari sisi bagaimana kelayakan harga itu terhadap pasar ya, termasuk juga mengamati dari sisi para pesaing, apakah harga ini juga sudah tepat ketika dihadirkan ke dalam produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang nantinya bisa memberikan respon bagi atau daya tarik bagi konsumen untuk membeli produk itu. Biasanya strategi dari sisi penetapan harga juga setiap perusahaan memiliki strategi harga masing-masing yang berdasarkan satu, kualitas produk tersebut, atau mungkin yang kedua dari sisi aspek persaingan harga antar para pesaing dan seterusnya. Kemudian yang keempat, mendistribusikan produk agar mudah diperoleh oleh konsumen. Jadi analisa pasar yang berikutnya adalah bertujuan untuk menginformasikan kepada konsumen atau pelanggan agar produk ini bisa diperoleh atau di mana saja produk ini dijual, kemudian agen atau distributor atau di mana tempat produk itu diperdagangkan, itu menjadi bagian penting bagi setiap perusahaan untuk melakukan analisa pasar dari sisi distribusi. Kemudian yang kelima adalah mempromosikan produk secara efektif ya. Jadi artinya dengan analisa pasar ini tentu perusahaan juga harus memiliki strategi ya, promosi-promosi atau metode atau mekanisme apa yang perlu dilakukan di dalam mempromosikan produk itu. Apakah melalui satu secara fisik tadi, kemudian melalui media dan seterusnya, atau secara offline atau secara online, itu menjadi pertimbangan di dalam melihat kondisi atau analisa pasar perusahaan tersebut. Kemudian kesimpulan berkaitan dengan materi hari ini dari sisi aspek lingkungan pemasaran. Yang pertama bahwa setiap perusahaan dalam menjalankan manajemen pemasaran tentunya akan melakukan sinergi ya, atau bersinergi dan berkolaborasi dengan lingkungannya. Jadi tentu setiap perusahaan pasti akan melakukan manajemen pemasaran dengan berbagai pihak atau menjalin hubungan sinergi dan kolaborasi terhadap lingkungan yang ada di perusahaan tersebut, baik lingkungan secara internal maupun secara eksternal. Kemudian lingkungan pemasaran merupakan unsur pendukung dalam keberhasilan capaian pemasaran bagi perusahaan. Jadi dengan adanya lingkungan pemasaran atau dalam tanda kutip perusahaan itu harus mengamati ya, melakukan analisa lingkungan pemasarannya untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan capaian kegiatan pemasaran yang dilakukan. Contoh misalnya keterlibatan dalam aktivitas produksi, kemudian dalam keterlibatan aktivitas distribusi, atau keterlibatan di dalam aktivitas promosi pemasaran. Bagaimana setiap pihak yang ada di dalam manajemen pemasaran mampu mendukung bahwa produk itu bisa satu dikenal atau diketahui oleh berbagai pihak, terutama terhadap pasar. Kemudian yang kedua memiliki respon daya tarik, artinya respon ini bisa dilihat bagaimana nanti indikatornya seberapa besar tingkat penjualan yang bisa dicapai atau dilakukan. Kemudian yang ketiga, pengambilan keputusan manajemen pemasaran harus memberikan kontribusi yang optimal bagi setiap lingkungan pemasaran perusahaan. Jadi bagi manajer pemasaran, ketika melakukan manajemen pemasaran perusahaan, maka perlu ada pengambilan keputusan yang secara tepat yang nantinya bisa memberikan kontribusi secara baik bagi lingkungan perusahaan. Satu, bahwa pengambilan keputusan itu tentu adalah
bagi perusahaan memiliki pangsa pasar ya, atau bahwa perusahaan itu memiliki pasar yang optimal, atau ada beberapa secara luas pasar bisnisnya itu bisa diketahui oleh perusahaan tersebut, baik secara demografi, kemudian secara personal atau individu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana di dalam pengambilan keputusan manajemen pemasaran terkait dengan lingkungan pemasaran, seorang manajer juga harus bisa mendukung bahwa satu, bisa menciptakan citra atau brand dari sisi produk, kemudian citra kualitas atau citra kuantitas ya dari sisi produk tersebut, atau bisa secara lebih luas lagi adalah memiliki brand image atau citra dari sisi perusahaan itu. Jadi kalau misalnya ada individu atau konsumen menyebut merek tertentu itu terkait dengan misalnya makanan atau minuman, mereka sudah memiliki benak di dalam citra konsumen tersebut. Itu salah satu kontribusi optimal yang nantinya dilakukan oleh setiap perusahaan. Baik teman-teman sekalian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan materi hari ini. Tadi ada pembahasan utama adalah lingkungan pemasaran atau marketing environment. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada hal yang belum jelas dari teman-teman sekalian bisa ditanyakan atau bisa memanfaatkan forum kelas di Siakat atau chat di Siakat. Nanti insya Allah akan saya jawab. Kemudian jangan lupa nanti tetap konfirmasi kehadiran. Terima kasih atas waktu dan perhatian teman-teman sekalian. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Salam sehat selalu buat teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.